Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Al-Munawar. Saya ingin menjelaskan mengenai metode SAW. Di sini ada definisi, di mana metode SAW sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW, simple additive weighting, adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW dapat membantu dalam pengambilan keputusan suatu kasus. Akan tetapi, perhitungan dengan menggunakan metode SAW ini hanya yang menghasilkan nilai terbesar yang akan dipilih sebagai alternatif yang terbaik. Perhitungan akan sesuai dengan metode ini apabila alternatif yang terpilih memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Metode SAW ini lebih efisien karena waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan lebih singkat. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan atau yang kita sebut dengan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Nah, ini persamaannya. Dimana RIJ sama dengan XIJ, max XIJ jika J adalah atribut keuntungan atau benefit, dan min XIJ per XIJ jika J adalah atribut biaya atau cost. Nah, di sini kita bisa lihat keterangannya. Nah, di sana teman-teman bisa lihat RIJ adalah nilai rating kinerja ternormalisasi, dan XIJ di sini adalah nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria. Nah, untuk selanjutnya, max IJ-nya adalah nilai terbesar dari setiap kriteria, sedangkan min XIJ adalah nilai terkecil dari setiap kriteria. Dengan artian benefit di sini adalah jika nilai terbesar adalah terbaik, dan cost jika nilai terkecil adalah terbaik. Maksudnya gimana di sini? Di mana RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif A1 pada atribut CJ, juga I sama dengan 1, 2 sampai dengan M, dan juga J 1, 2 sampai dengan N. Nilai preferensi untuk setiap alternatif VJ diberikan sebagai, nah di sini kita bisa lihat persamaannya. VI sama dengan sigma N, J sama dengan I, W, J, RIJ, dengan keterangan VI sama dengan ranking untuk setiap alternatif, sedangkan WJ merupakan nilai bobot dari setiap kriteria, RIJ merupakan nilai rating kinerja ternormalisasi. Nilai PI lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Nah, di sini kita akan menjelaskannya lebih gampang dengan sebuah contoh. Ini contohnya sebuah perusahaan makanan dengan XYZ akan menginvestasikan sisa usahanya dalam 1 tahun. Lalu berapa alternatif investasi telah akan diidentifikasi? Pemilihan alternatif terbaik ditujukan selain untuk keperluan investasi, juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Nah, terus beberapa kriteria digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan, yaitu, nah di sini kita lihat C1 sama dengan harga, yaitu seberapa besar harga barang tersebut. C2 sama dengan nilai investasi 10 tahun ke depan, yaitu seberapa besar nilai investasi barang dalam jangka 10 tahun ke depan. Terus yang ketiga, daya dukung terhadap produktivitas perusahaan, yaitu seberapa besar peranan barang dalam mendukung naiknya tingkat produktivitas perusahaan. Selanjutnya, daya dukung diberi nilai sama dengan 1 sama dengan kurang mendukung, 2 sama dengan cukup mendukung, dan 3 sama dengan sangat mendukung. Lalu selanjutnya C4, prioritas kebutuhan merupakan tingkat kepentingan kemendesakan barang untuk dimiliki perusahaan.
Artinya prioritas di sini akan kita ganti. Yang pertama adalah nilainya berskala, yaitu satu sangat berprioritas, untuk yang kedua berprioritas, dan yang ketiga cukup berprioritas. Nah, untuk C5-nya, ketersediaan atau kemudahan merupakan ketersediaan barang di pasaran. Ketersediaan sendiri kita beri nilai 1 sama dengan sulit diperoleh, 2 sama dengan cukup mudah diperoleh, dan 3 sangat mudah diperoleh. Nah, teman-teman bisa lihat dari C1 sampai dengan C5. Lalu dari pertama dan keempat kriteria tersebut, kriteria pertama dan keempat merupakan kriteria biaya, sedangkan kriteria kedua, ketiga, dan kelima merupakan kriteria keuntungan. Nah, di sini kriteria pertama dan juga yang keempat, ini harga dan juga prioritas kebutuhan, merupakan kriteria biaya. Sedangkan kriteria kedua, ketiga, dan kelima itu merupakan kriteria keuntungan. Nah, untuk pengambilan keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. Nah, di sini untuk mengambil keputusan, kriteria bobot yang kita berikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah C1 sama dengan 25%. Yang kedua, C2 adalah 15%. C3 sama dengan 30%. C4 sama dengan 25%. Dan C5 sama dengan 5%. Ini penting untuk teman-teman ingat ya. Nah, di sini kita langsung menjawabnya. Ada empat alternatif yang diberikan, yaitu A1 sama dengan membeli mobil box untuk distribusi barang ke gudang. Nah, untuk A sendiri adalah alternatif. Yang kedua, membeli tanah untuk membangun gudang baru. Yang ketiga, maintenance sarana teknologi informasi. Terus yang keempat, pengembangan produk baru. Nilai setiap alternatif pada setiap kriteria adalah, nah di sini untuk A1 dari C1 adalah 150, C2 sama dengan 15, C3 sama dengan 2, C4 2, C5 3. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk alternatif dari A1 sampai dengan A4 dan juga kriteria C1 sampai dengan C5. Nah, di sini kita langsung ke rumusnya tadi. Kalau teman-teman tidak ingat dengan rumusnya, kita kembali ke rumusnya. Nah, ini. Nah, di sini kita akan memakai rumus yang ini atau persamaan yang ini. Nah, di sini R11 sama dengan min 150, 500, 200, 350 per 150. Nantinya R21-nya di sini. 21-nya otomatis adalah 150 banding 500 banding 200 banding 350 per 500 lagi. Untuk yang ketiganya 150, 500, 200, 350 per 200. Yang keempatnya 150, 500, 200, 350 per 350. Dan hasilnya 150 per 150 sama dengan 1. 150 per 500 sama dengan 0,3. 150 per 200 sama dengan 0,75. 150 per 350 sama dengan 0,428. Nah, kalau teman-teman masih bingung, untuk 150, 500, 200, 350-nya ada di sini. Nah, pada C1 ya, teman-teman bisa lihat.
ada J1 ya. Nah, untuk yang pokoknya mengikuti dengan 150, untuk per bawahnya R11 150, 500, 200, 350, mengikuti dengan yang sudah kita buat. Nah, untuk yang kedua 15 lah tadi kan. Nah, kita satu-satu. Sekarang ada R12, karena normalisasinya adalah 15 per max 15, 200, 10, 100. Nah, kalau teman-teman bingung untuk kenapa 15, 200, 10, 100, ini ada pada kriteria C2. Nah, sama seperti yang tadi, sehingga hasilnya adalah 0,075, 01, 0,05, dan juga 0,5. Lalu untuk normalisasi selanjutnya adalah 2 per 2, 2, 3, 3 sama dengan 2 per 3 sama dengan 0,67. R23 sama dengan 2 per max 2, 2, 3, 3 sama dengan 2 per 3 sama dengan 0,67. R33 sama dengan 3 per max 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3 per 3 sama dengan 1. Dan R43 adalah 3 max 2, 2, 3, 3 sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Ini untuk yang keempatnya masih sama, masih mengikuti yang ini 2311. Teman-teman bisa lihat 2311 untuk C4 nya. Nah, di sini R14 nya jadi min 2311 per 2. Loh, kenapa min, kenapa tadi max? Karena tadi kita sudah menentukan bahwasanya yang C1 dan juga C4 adalah biaya, sedangkan 235 adalah keuntungan atau benefit. Nah, untuk R14 min 2311 per 2 sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5. R24 sama dengan min 2311 per 3 sama dengan 1 per 3 sama dengan 0,33. R34 sama dengan min 2311 per 1 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Dan R44 sama dengan min 2311 per 1 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Sehingga bukan maaf, R15 R15 lagi, R15 tadi adalah 3232. Nah, di sini R15 nya max karena benefit tadi ya. 3 per max 32 per 3 sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. R25 sama dengan 2 per max 32 sama dengan 2 per 3 sama dengan 0,67. R35 sama dengan 3 per max 32 sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Dan terakhir R45 sama dengan 2 per max 32 sama dengan 2 per 3 sama dengan 0,67. Sehingga hasilnya adalah 1,0 1, 0,075, 0,67, 0,5, 1, bawahnya 0,3, 1, 0,67, 0,33, 0,67, bawahnya 0,75, 0,05, 1, 1, 1, bawahnya 0,428, 0,5, 1, 1, 0,67. Lalu untuk proses perankingan dengan menggunakan bobot yang telah diberikan oleh pengambil keputusan. Nah, ini bobot tadi yang pertama adalah 25%, 0,25, yang kedua adalah 15%, atau di sini kita tulis 0,15. Untuk yang ketiga adalah 30%,
0,30, selanjutnya 25%, 0,25, dan juga yang terakhir 5%, 0,05. Untuk hasil yang peroleh adalah sebagai berikut, di mana V1 sama dengan 0,25 dikali 1 ditambah 0,15 dikali 0,075 ditambah 0,3 dikali 0,67 ditambah 0,25 kali 0,5 ditambah 0,05 kali 1 sama dengan 0,7385. Dan selanjutnya V2 nya 0,25 kali 0,3 ditambah 0,15 dikali 1 ditambah 0,3 dikali 0,67 ditambah 0,25 dikali 0,33 ditambah 0,05 dikali 0,67 sama dengan 0,542. V3 nya 0,25 dikali 0,75 ditambah 0,15 dikali 0,05 ditambah 0,3 dikali 1 ditambah 0,5 dikali 1 tambah 0,05 dikali 1 sama dengan 0,795. Terus selanjutnya V4 sama dengan 0,25 kali 0,428 ditambah 0,15 dikali 0,5 ditambah 0,3 dikali 1 tambah 0,25 dikali 1 tambah 0,05 dikali 0,67 sama dengan 0,765. Nah, di sini nilai terbesar ada pada V3. Sehingga alternatif A3 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, maintain sarana teknologi informasi akan terpilih sebagai solusi untuk investasi sisa usaha. Baik, sekian dari saya Amhar Al Munawar. Terima kasih.